Pengertian strategi distribusi. Strategi distribusi adalah bagian dari strategi pemasaran yang berkaitan dengan upaya produsen agar produk sampai ke perantara dan pelanggan akhir. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa konsumen menemukan produk mereka dalam jumlah yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat. Strategi distribusi bisa dilakukan sesingkat interaksi langsung antara pelanggan dan perusahaan atau dapat juga mencakup pada beberapa perantara seperti grosir, pengecer, distributor, dan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan dari jenis-jenis strategi distribusi. Yang pertama ada distribusi intensif, yang kedua ada distribusi eksklusif, yang ketiga ada distribusi selektif. Di distribusi intensif, perusahaan mendistribusikan produk ke sebanyak mungkin tempat atau outlet melalui berbagai distributor. Di distribusi eksklusif, perusahaan memberi hak eksklusif kepada beberapa dealer tertentu untuk mendistribusikan produk perusahaan di dalam wilayah mereka. Di distribusi selektif, perusahaan memilih untuk mendistribusikan produknya secara selektif melalui. Baik, di sini ada contoh strategi distribusi. Contoh strategi distribusi di sini ada dua. Yang pertama yaitu distribusi lokal dan yang kedua adalah wholesaler. Baik, yang pertama kita akan bahas dari distribusi lokal terlebih dahulu. Contoh dari strategi ini adalah memungkinkan produsen atau pengelola bisnis dalam menerapkan berbagai jenis distribusi yang mana produknya tersedia dalam skala lokal, yang artinya produk akan dipasarkan dalam skala daerah saja. Kemudian yang kedua ada wholesaler. Contoh strategi ini merupakan contoh yang sangat sering digunakan. Wholesaler adalah bisnis distribusi dengan cara membeli barang atau produk dalam jumlah yang besar kepada perusahaan penyedia. Selanjutnya barang yang sudah dipesan akan disortir menjadi unit-unit kecil lalu didistribusikan kembali kepada pembisnis, industri, kantor, dan lainnya. Strategi distribusi 1. Konsumen atau pasar. Apabila pasar berupa pasar industri, maka kecil kemungkinan pengecer digunakan dalam saluran ini atau bahkan tidak pernah digunakan. Sedangkan bila pasarnya berupa konsumen dan pasar industri, maka perusahaan akan menggunakan lebih dari satu saluran. Jumlah pembeli potensial. Apabila jumlah konsumennya relatif kecil dalam pasar, maka perusahaan dapat mengadakan penjualan secara langsung kepada konsumen atau pemakainya. Faktor strategi distribusi. Faktor pasar secara geografis. Secara geografis, pasar dapat dibagikan dalam beberapa konsentrasi sebagai industri tekstil, industri kertas, dan sebagainya. 4. Jumlah pemesan. Volume penjual dari sebuah perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap saluran yang digunakan. Apabila volume yang diberikan pemakai industri tidak begitu besar atau relatif kecil, maka perusahaan bisa menggunakan distributor lainnya. 5. Kebiasaan dalam pembelian. Kebiasaan membeli dari konsumen akhir dan pemakai industri sangat berpengaruh terhadap kebijakan dalam penyaluran kebiasaan membeli yang dimaksud antara lain kemauan untuk membelanjakan uang, keterkaitan pada pembeli dengan kredit, lebih senang melakukan pembelian yang tidak berkali-kali, keterkaitan pada pelayanan penjual. Manfaat strategi distribusi ada 6. Yang pertama pengangkutan, yang kedua penjualan, yang ketiga pembelian, yang keempat penyimpanan, yang kelima pembukuan standar kualitas barang, yang terakhir penanggung risiko. Pengangkutan atau transportasi. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin bertambah pula kebutuhan atas suatu produk. Dari adanya pernyataan tersebut menyebabkan produk barang harus dapat disalurkan ke berbagai tempat, sehingga pasti membutuhkan alat transportasi untuk mengangkut produk-produk tersebut supaya sampai ke tangan konsumen. Penjualan atau selling. Dalam bidang pemasaran barang, kegiatan menjual suatu produk oleh produsen akan selalu ada. Pengalihan hak dari tangan produsen kepada pihak konsumen dapat dilakukan dengan cara penjualan. Dari proses penjualan tersebut, maka produk dapat sampai ke tangan konsumen dan menggunakannya sesuai kebutuhan.
pembelian atau buying. Setiap aktivitas penjualan pasti diiringi dengan adanya aktivitas pembelian atau biasa kita sebut dengan transaksi jual beli. Jika penjualan dilakukan oleh produsen, maka proses pembelian ini dilakukan oleh konsumen yang membutuhkan produk tersebut. Penyimpanan atau storing. Sebelum produk disalurkan ke tangan konsumen, biasanya produk-produk tersebut akan disimpan lebih dahulu dalam suatu gudang. Hal tersebut dilakukan supaya produk tetap aman dan utuh hingga diterima oleh konsumen. Pembakuan standar kualitas barang. Konsumen manapun pasti selalu menginginkan produk yang hendak dibelinya mempunyai ketentuan mutu akan jenis dan ukuran produknya. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pembakuan standar baik dalam jenis, ukuran, maupun kualitas barang yang akan diperjualbelikan tersebut. Pembakuan atau standarisasi suatu produk dilakukan supaya produk yang akan didistribusikan sesuai dengan harapan konsumen. Penanggung risiko. Terkadang terdapat produk distribusi yang mengalami jatuh atau pecah sehingga produk tersebut dapat rusak. Hal tersebut akan menjadi risiko yang harus ditanggung oleh seorang distributor. Namun pada zaman sekarang sudah terdapat lembaga atau perusahaan asuransi yang dapat menanggung risiko tersebut. Saluran pemasaran. Saluran pemasaran adalah orang atau badan yang menjadi penghubung dalam proses pengalihan, pemilikan, dan penyampaian barang dan produsen kepada konsumen. Ini adalah cara agar produk sampai ke pengguna akhir, konsumen, dan juga dikenal sebagai saluran distribusi. Tingkat saluran pemasaran. Yang pertama ada saluran 0 tingkat atau saluran pemasaran langsung. Produsen menjual langsung kepada konsumen. Dan yang kedua ada saluran 1 tingkat, mempunyai 1 perantara penjualan. Yang ketiga ada saluran 2 tingkat, mempunyai 2 perantara penjualan. Dan yang terakhir ada saluran 3 tingkat. Fungsi saluran pemasaran. Saluran pemasaran menyampaikan informasi penting tentang perilaku konsumen dan pesaing. Informasi ini sangat penting bagi produsen. Saluran pemasaran membantu produsen untuk menyampaikan pesan-pesan persuai kepada konsumen agar membeli sebuah produk. Lanjut, fungsi strategi distribusi. Strategi distribusi mempunyai fungsi yang krusial untuk perusahaan. Fungsi diantaranya dijelaskan sebagai berikut. Fungsi transaksi. Fungsi transaksi merupakan fungsi yang mencakup tentang perusahaan mengkaitkan dan mengkomunikasikan produknya dengan calon pelanggan. Fungsi ini membuat mereka sadar kepada produk yang ditawarkan dan juga menjelaskan kelebihan dan manfaat dari produk tersebut. Fungsi logistik. Fungsi logistik yaitu fungsi yang mencakup diangkutnya dan disortirnya barang, termasuk sebagai tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan pelindungan barang. Fungsi ini sangat penting supaya barang yang dibawa tidak tepat waktu dan tidak mengalami kerusakan atau cepat busuk. Fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas mencakup penelitian dan pembiayaan penelitian, yaitu proses pengumpulan informasi mengenai jumlah anggota saluran dan pelanggan lainnya. Pembiayaan adalah melakukan kapasitas bahwa anggota saluran tersebut memiliki uang yang cukup untuk mempermudah harilan barang melalui saluran distribusi hingga dan Pentingnya strategi distribusi. Distribusi adalah proses kegiatan yang sangat penting untuk semua jenis distribusi atau layanan. Dalam pelaksanaannya, distribusi adalah bagian dari proses pemasaran yang dapat memberikan nilai tambah pada produk. Distribusi adalah penghubung antara kegiatan produksi dan konsumsi. Distribusi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Jadi, strategi distribusi ini tidak hanya berguna bagi perusahaan yang memiliki barang dagangan saja. Masyarakat sebagai konsumen pun turut merasakan pentingnya peranan saluran distribusi yang baik. Pentingnya strategi distribusi.
Dengan adanya strategi distribusi yang baik, maka dapat menjamin ketersediaan produk yang diperlukan oleh masyarakat. Tanpa adanya distribusi, produsen akan kesulitan untuk memasarkan produknya, dan konsumen pun juga harus bersusah payah untuk mengejar produsen agar dapat menikmati produknya. Dalam hal ini diketahui bahwa strategi distribusi ini memegang peran penting, baik bagi produsen maupun konsumen. Selain itu, peran penting distribusi ini tidak hanya dari segi ekonomi saja, melainkan juga dari berbagai aspek lain dalam masyarakat, mengingat berbagai produk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat juga memerlukan adanya distribusi untuk bisa dimanfaatkan. Letak toko-toko memiliki perabotan yang tertata seolah-olah berada di rumah, menghasilkan pelanggan yang menghabiskan waktu lama di toko dan kemudian ingin mendesain rumahnya seperti yang ada di toko. Pada awalnya IKEA menjual produk pemasok yang kemudian beralih merancang dan menjual produknya sendiri dengan pemasok yang membuat, mengemas, dan kemudian mengirimkan kepada pelanggan. Lebih jauh lagi, hal ini semakin rumit karena IKEA merupakan perusahaan global, yang berarti proses rantai pemasokannya merupakan rantai pasokan global. Proses rantai pasokan global harus dapat dikelola dengan baik oleh IKEA agar dapat memiliki keunggulan dibandingkan dengan retailer lainnya. Hal ini juga penting karena IKEA sangat mengandalkan rantai pasokannya dalam Ini ada strategi dari perusahaan IKEA. Strategi IKEA yang berpusat dalam pelanggan mencakup mendapatkan umpan balik dari pelanggan secara terus-menerus. Hal ini membantu perusahaan untuk dapat mengidentifikasi kekuatan dan kekurangannya sehingga memenuhi persyaratan beragam segmen pelanggan dan memastikan kepuasan pelanggan. Ada contoh kasus dari distribusi produk di perusahaan IKEA. Untuk distribusi produk, IKEA membangun jaringan secara bertahap. Pada tahun 1947, pemesanan produk dilakukan via pos secara sederhana, dan sejak tahun 1950, Ingvar mulai menggunakan katalog untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen dan dapat dilakukan pemesanan melalui telepon. Metode inilah yang menjadi landasan bisnis IKEA selama bertahun-tahun kemudian. Di dunia internasional, IKEA dianggap sebagai perusahaan revolusioner di industri mebel, terutama di segi manufaktur dan cara penjualan. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan lainnya, kala itu IKEA memperkenalkan konsep baru berupa konsumen dapat memilih sendiri produk yang diinginkannya dan merakit sendiri di rumah. Di dalam toko disediakan katalog sebagai pengganti tenaga penjual untuk menjelaskan produk. IKEA melakukan pengemasan dengan baik dan praktis sehingga dapat mengurangi biaya pengiriman dan penyimpanan dan malah memungkinkan pembeli mengambil sendiri barang dari toko dan membawanya pulang dengan mudah. Sukses IKEA didasarkan pada strategi pemasaran utama yang tetap sama di seluruh dunia, yang meliputi sebuah katalog yang dicetak dalam 17 bahasa untuk 28 negara, dan menggunakan warna-warna bendera Swedia biru dan kuning di logo IKEA. Ini dikombinasikan dengan penekanan pada kebebasan dan pilihan pelanggan dalam hal membeli dan membeli produk rumah, dan harga murah dimaksud untuk menciptakan penjualan netralitas di kalangan pelanggan. Strategi harga yang agresif ditambah dengan catering jajaran produk yang luas untuk setiap gaya hidup potensial dan tahap kehidupan konsumen. Terbaik dan meringkas resep perusahaan untuk sukses. Fakta bahwa IKEA menargetkan semua kelompok umur dan rumah tangga membuat sebuah proposisi menarik bagi spektrum yang luas di konsumen domestik, khususnya di kalangan pasar retail tertekan seperti Eropa saat ini.